تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Anda ucapkan kepada antum semua ayyuhal ikhwah seperti biasa, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di siang hari ini ya kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan yang insyaallah taala penuh akan kebaikan ini. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat dan salam ini tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Taib ikhwani wa ikhwati al-a'izza, fi hadha an-nahar, di siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin ya, yang mana kemarin itu kita sudah ambil dialog yang pertama, kita sudah mulai memasuki judul baru. Alhamdulillah kita sudah ambil dialog yang pertama, dan insyaallah taala siang hari ini kita akan beranjak, kita akan mengambil dan kita akan mempelajari al-hiwar as-tsani, dialog atau percakapan yang kedua, namun masih dalam materi as-salah. Jadi seperti itu ya. Saat ini kita masih berada di al-hiwar as-tsani dari materi as-salatu. Naam. طيب قبل أن نبدأ نحن كالعادة أنا أريد السؤال، فأنا سأبدأ منك يا الأستاذ عيني. كيف حالك في هذا النهار؟ لعلك بخير. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت أستاذ في النهار؟ الحمد لله أنا بخير. كيف حال أسرتك؟ كلهم بخير والحمد لله. هل تناولت الغداء؟ نعم أتناولت. كيف تقول baru saja Ustaz? حديثا. قل حديثا. حديثا. نعم تناولت تناولت حديثا. جميل. ماذا تناولت؟ السمك، الرز، أم ما تناولت؟ أرز. في النهار في النهار أتناولت أرز ودجاج. والدجاج. أنت نعم تحب الدجاج؟ تحب الدجاج؟ نعم أحب الدجاج. يعني أي دجاج؟ دجاج مقلي أم دجاج؟ أي دجاج؟ مقلي. نعم مقلي Ustaz. مقلي مقلي. مقلي نعم Ustaz. نعم مقلي وليس مقالي. نعم Ustaz. نعم أنا أمازحك. جيد، بارك الله فيك يا الأستاذ عيناي. وأنت كيف حالك يا الأستاذ بصري؟ لعلك بخير. الصوت، صوتك لم يظهر. عفوا. نعم، كيف حالك؟ بخير والحمد لله أستاذ. نعم، هل أنت تناولت الغداء كذلك؟ الحمد لله تناولته. ماذا تناولت في الغداء؟ الأرز؟ نعم الأرز والسمك. والسمك. أنت دائما تأكل السمك ها؟ نعم الحمد لله. لكن طبعا هذا سهل للأستاذ بصري لأنه أنت تسكن قريب من شاطئ البحر. نعم أستاذ. نعم. ما شاء الله، قريب. جميل، بارك الله فيك. نعم. طيب وأنت يا الأستاذ يانا كيف حالك؟ بخير؟ بخير والحمد لله يا أستاذ. نعم. وكيف حالك يا أستاذ؟ وأنا الحمد لله بخير يا الأستاذ يانا. وكيف أسرتك يا أستاذ؟ الحمد لله كلهم بخير. الحمد نعم. لله. وأنت كم وجبة تأكل في اليوم يا الأستاذ يانا؟ ثلاثة وجبات. 3 وجبات. نعم. جميل. ماذا تناولت في الغداء أم لم تتناول الغداء؟ خلاص أتناول. تناولت الغداء. ماذا تناولت؟ أكل رز. الرز فقط دون إدام؟ لا. وما الإدام؟
Tempe apa Zat? Nah, naqulu tempe huwa timbi. Timbi. Nah. Naam. Namun ayyuhal ikhwah, ada kaedah yang mengatakan seperti ini, setiap makanan atau benda-benda yang memang dia itu benda khas negara apa khas daerah kita, maksudnya tidak ada di Arab pada asalnya, itu kita namakan sebagaimana nama asli. Sebagai contoh misalnya durian, durian ghairu mujud ayyuhal ikhwah fil Arab. Ya, fil Arab. Aslannya pada asalnya tidak ada di Arab. Makanya ketika kita bilang saya makan durian, anak aku durian. Atau anak aku sate, anak aku soto, wahakaza. Nah, ini kaidah. Ya, ketika anak nanya dulu ke salah satu dosen, Ustaz, apa bahasa Arabnya pempek? Kala kul pempek. Kul pempek. Nah, hadhihi ma'kulah, makanan ini dari daerah antum. Kami tidak ngerti pempek apa pempek. Nah, nakul pempek. Baik. طيب بارك الله فيكم جميعا إخواتي وإخواني. الآن نحن نأتي إلى الدرس. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Di sini kita ada الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. هذا الحوار أيها الإخوة. انظر. نعم. هنا الحوار بين عصام وصالح. أنا سأقرأ لكم هذا الحوار. استمعوا جيدا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati. Unzur huna. Nanti bacanya jangan as-salah ya, tapi lis-salati fil masjidil haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. طيب نكرر, kita ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil masjidil haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidil haram insyaallah. Wa aina satusalli al-jumu'ah? Fil masjidin nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Arkabu at-ta'irah. Arkabu at-ta'irah. Jayid, insyaallah bacaannya cukup jelas ya. Al-an, sekarang kita masuk ke penjelasan ikhwan. Semoga dengan penjelasan ini ada faedah yang bisa antum ambil dan beberapa ungkapan yang bisa antum jadikan sebagai penambahan wawasan ya di dalam pengungkapan bahasa Arab. Taib. Al-hiwaru baina Isam wa Salih. Kita mulai dari Isam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala Salih. Kemudian di sini Isam mengatakan kepada Salih, ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Saya bersafar ke Mekah. Nah, jadi kalau antum mau bilang saya bepergian ke Mekah atau ke wilayah tertentu, antum bisa menggunakan di dalam bahasa Arab ada yang namanya isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Ya, sebagai contoh, saya makan, maka antum bisa bilang ana akul. Atau juga antum bisa bilang ana akil. Akil itu pakai pelaku dia, ismul fa'il. Nah, begitu pula yang ini, ketika Isam bilang kepada Saleh, ana musafir. Saya bersafar ke Mekah. Nah, dan juga di sisi lain antum bisa menggunakan kata kerja. Ana usafiru. Jadi bisa ana musafirun, bisa ana usafiru, ya. Ana musafirun ila Makkah. Qala Isam. Ila aina anta musafir, ya, kemana engkau bersafar?
Jadi mereka ini nampaknya sama-sama ingin bersafar. Isam ila Makkah wa ba'da zalika Isam bertanya kepada Saleh, ida aina anta musafir? Ya, kemana engkau bersafar? Qala Saleh, ana musafirun ilal Madinah. Ana musafirun ilal Madinah. Paham insyaallah ya? Saya bersafar ke Madinah. Kemudian Saleh bertanya kepada Isam. Karena tadi di awal Isam bilang dia ingin bersafar ke Mekah. Maka Saleh bertanya, limadza? Kalau pertanyaan limadza, maka jawabannya pasti alasan. Dan alasan itu antum bisa menggunakan li'anna atau li depannya. Nanti kita jelaskan insyaallah ya. Limadza anta musafirun ila Makkah? Ya. Kenapa engkau bersafar ke Mekah? Kenapa? Pasti ada alasan kan? Maka di sini kita lihat apa jawaban Isam. Dia menggunakan kata-kata lis salati. Lis salati artinya untuk sholat. Li di sini artinya untuk. Lis salati untuk sholat fil masjidil haram. Kemudian Isam bertanya balik kepada Saleh, walimadza anta musafirun ilal Madinah? Dan kenapa engkau bersafar ke Madinah? Maka Saleh dia juga menjawab, lis salati untuk salat fil masjidin nabawi. Al masjid nabawi taban fil Madinah ya, tentunya di Madinah, untuk salat di Masjid Nabawi. Baik, masing-masing sudah tahu nih alasannya kenapa mereka bersafar ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian beralih topik ya, beralih topik. Saleh bertanya kepada Isam, aina sa tusallil jumu'ah? Ini sudah ana jelaskan ya sebelumnya. Kalau seandainya ada huruf sa atau saufa memasuki fi'il mudhari itu menunjukkan masa sekarang, maka dia memiliki makna akan. Dia memiliki makna akan. Aina sa tusallil jumu'ah? Di mana engkau akan sholat. Jadi seperti itu ya. Sa ini hanya memasuki fi'il mudhari saja. Di mana engkau akan sholat al-jumu'ah, Jumat. Cara bacanya jumu'ah ya aslinya, bukan jum'ah. Tapi jumu'ah. Baik. Kemudian Isam bilang, fil masjidil haram. Karena memang dia pergi ke Mekah. Ngapain jauh-jauh kan? Masjidil haram, afdal. Nah, fil masjidil haram, insya Allah. Nah, penulisan insya Allah seperti ini ya. Jangan salah tulis. Walaupun nun, kaidah penulisan, walaupun nun itu bisa berhubung dengan huruf shin, jangan sampai nanti antum hubungkan. Khatir, ya bahaya itu. Antum harus memisahkan huruf nun dengan huruf sya. Jadi tulisan insya Allah dalam bahasa Arab, in itu kata, artinya jika, sya'a berkehendak, Allah. Maksudnya jika Allah berkehendak. Insya Allah. Karena apa? Kalau antum hubungkan nun ke huruf sya, itu dia menjadi satu kata. Bacanya tetap insya Allah, namun artinya sudah beda. Artinya insya itu artinya menciptakan atau membentuk. Insya Allah membentuk Allah atau menciptakan Allah. Wali'azubillah ya, artinya ini sangat berbahaya. Jadi ketika menulis harus diperhatikan nunnya berpisah dengan huruf shin. Baik. Nah, kemudian Isam bertanya kepada Saleh ya, wa aina satusallil jumu'ah? Dan di mana engkau akan salat Jumat? Maka kata Saleh, fil masjidin nabawi, ya di Masjid Nabawi, insya Allah. Naam, insya Allah seperti tadi yang dijelaskan ya. Baik. Kemudian di akhir dialog Isam bertanya kepada Saleh, kaifa? Kalau pertanyaannya kaifa, itu nanti jawabannya berupa penjelasan juga. Jadi juga antum ketika ingin bertanya kepada teman, kamu kesini pakai apa? Kamu kesini pakai apa? Atau kamu kesana bagaimana? Antum bisa gunakan kata kaifa. Sebagai contoh, misalnya kita ketemu teman di pantai. Ya, kita ingin mempraktekkan bahasa Arab. Kita bertanya, kamu kesini pakai apa? Atau bagaimana kamu kesini? Maka gunakan kata-kata kaifa. Kaifa tadhhabu ila huna? Bagaimana engkau pergi ke sini? Nanti jawabannya nanti dengan sarana pasti. Ya. Nah, kaifa satusafiru ilal Madinah?
bagaimana engkau akan bersafar ke Madinah? Maksudnya pakai apa? Maka jawaban soleh, arkabu. Arkabu artinya saya menaiki. Bukan 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 naik tangga ya. Kalau naik yang seperti ini itu beda. Naik gunung atau naik tangga itu beda. Ini mengendarai maksudnya, menaiki atau menumpangi. Arkabu. At-ta'irah pesawat. Nah, saya menaiki pesawat atau saya menumpangi pesawat. Nah, baik, ila huna sampai di sini ayyuhal ikhwah. Hal min soal, ada pertanyaan? Tafadhal. Jelas insyaallah ya. Ma fi soal? Masyaallah. Ini soal Ustaz. Naam, tafadhal. Maza ladaika? Arkabu bisa untuk semua kendaraan Ustaz. Naam, bisa untuk semua kendaraan, entah kendaraan laut atau kendaraan darat. Rakiba yarkabu. Sebagai contoh misalnya ana arkabus sayyara, ana arkabut ta'irah di udara, atau di laut ana arkabus safina. Laut, darat, udara semuanya rakiba bisa. Nah, baik, soalun akhar. Ini sepeda motor darajat Ustaz. Sepeda motor kita cukup bilang darajah. Darajat Ustaz. Darajah ya. Darajah sepeda motor. Ada satu lagi apa yang lupa Ustaz yang di apa? Apa? Jawalah. Nah Ustaz. Ya, ada yang Itu jawalah juga. tapi lebih ke derajat Ustaz. Ya, lebih terkenalnya darajah. Namun ada yang bilang enggak, jawalah itu motor, darajah itu sepeda kata mereka. Tapi yang mengatakan darajah itu motor bilang seperti ini. Darajah itu memang sepeda, tapi kalau dia kita tambahkan darajah nariyah itu motor. Itu hanya perbedaan ungkapan saja, namun wallahu a'lam ya, Allahu a'lam bishawab. Berdasarkan interaksi ana dengan beberapa teman dari Arab, mereka ketika ana bilang jawalah mereka tidak paham. Mereka pahamnya darajah. Darajah itu motor. Nah. Baik, soalun akhar ada lagi? Jelas insyaallah ikhwan ya. Alhamdulillah kalau jelas. Sebentar ikhwan. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ini Ustaz. HP, hatif atau jawab Ustaz? Naam, hatif. Hatif. Dengaran suara anak? Baik, silakan diulangi Ustaz Inai. Tadi sinyalnya bermasalah. Kalau HP, hatif atau jawab Ustaz? HP itu hatif. Nah, Hatif. Ya, lebih masyhurnya itu hatif. Soalun akhar. ما في سؤال ما شاء الله الحمد لله تمام ya ما في سؤال الأستاذ البصري فهمت Insyaallah, fahimna Ustaz. Fahimna. جميل أحسن nah karena nampaknya antum mau pergi ke masjid dulu ini ana tafadhal bil qiraah antum duluan membaca الأستاذ Adzana muadzin Ustaz. كيف Naam, adzana muadzin. أنت تريد أن تذهب إلى المسجد الآن Naam Ustaz, naam. نعم إذا Walakin la masalah. Lam iqamah. لا أنت لابد أن تبادر bergegas نعم لا بأس الأستاذ بصري Naam Ustaz, syukran. الآن أنا أريد الأستاذ عناي أنت عصام والأستاذ يانا أنت صالح تفضل يا الأستاذ يانا Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ilal Madinah. Limada anta musafirun ila Makkah? Lissalati fil masjidil haram. Walimada anta musafirun ilal Madinah? Lissalati fil masjidin nabawi. Aina satusolil jumu'ah?
في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ Fil Masjidin Nabawi insyaallah. كيف ستسافر إلى مدينة؟ Arkabu ta'irah. Jamil, ahsantuma, barakallahu fikuma. Al anta badala, gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Lis-sholati fil Masjidil Haram. Walimada anta musafirun ilal Madinah? للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ Fil Masjidin Nabawi insyaallah. Hah? Nah, lanjut. Fil Masjidil Haram insyaallah. Wa aina satusallil Jumu'ah? في المسجد النبوي إن شاء الله. Kaifa satusafiru ilal Madinah? أركب الطائرة. أحسن. نعم، هذه القراءة قراءة جيدة وجميلة وواضحة، فأنا أشكركم على هذه القراءة الجيدة. نعم أيها الإخوة، لأنكم فهمتم هذا الحوار, karena antum sudah paham dialog ini, jadi insya Allah tidak perlu ditanyakan lagi ya, saya sudah paham antara Isam dengan Saleh, ya, siapa yang ke Mekah, siapa yang ke Madinah, harus diingat-ingat lagi. Isam ila Makkah wa Saleh ila al-Madinah. Naam. الآن نأتي نحن إلى الصفحة التي بعدها. لدينا هنا أيها الإخوة المفردات. العرض، انظر العرض انظر واستمع وأعد. Makkah ini dia tidak bertanwin ya. Jadi jangan antum bilang Makkatun atau Makkatin atau Makkatan. Makkah ini termasuk dari kata benda yang dia tidak bertanwin. Jadi kalau antum mau bilang ana azhabu ila Makkata, ya dia tidak bertanwin. Jadi jangan sekali-kali ngasih tanwin dan jangan sekali-kali mengasih al. Jangan al-Makkah untuk menunjukkan nama. Dia tidak berarti ini ya, dia tidak menggunakan alif lam. Memang seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya kita Kalimantan, jangan antum bilang al-Kalimantan. Atau misalnya Sumatera, jangan bilang as-Sumatera. Atau Aceh misalnya al-Aceh. La yajuz, yang tidak boleh. Biarkan ia sebagaimana aslinya, seperti itu. Nah, Makkah ini tidak ada alif lam dan dia tidak bertanwin. Makkatu, al-Madinatu, musafirun. Ya, ini musafirun, ini kata pelaku ya. Pelakunya, dia ismul fa'il dari kata kerja safara yusafiru. Nah, yarkabu, nah ini untuk mobil. Sedangkan di dialog tadi untuk pesawat. Jadi dia bisa untuk mobil. Yarkabu, dia sedang mengendarai atau dia sedang menaiki. Ya, al-hafilah, hadhihi al-hafilah. Jayid. Nah, huna ladaina al-masjidul haram. Al-masjidul haram. Al-masjidun nabawiyyu. Al-masjidun nabawiyyu. Salatul Jumu'ati ta'iratun. Naam. Baik, ada yang masih ingat kalau pramugari bahasa Arabnya apa? Muadif. Muadif. Laisa muwazzif. Laisa muwazzab. Laisa muwazzif. Kita sudah ambil kan kemarin kan? Pramugari Mudifah. Naam, al-mudhifah, ahsanta. Al-mudhifatu, pramugari. Nah, baik. Ma yata'allaqu bil mufradat, hal-hal yang berkenaan dengan mufradat ayyuhal ikhwah. Ada pertanyaan? Uridu an as'al. Naam, tafaddal. Maza ladaika ya Lusadu Ainai? Makata qablaha yujadu huruf jar, Ustaz. Limada masih ini harakatnya fathah, Ustaz? Jamil, ahsanta. Nah, padahal di sebelumnya ada huruf jar kan? Nah, Ustaz. Dia harokatnya kasrah. Intinya kalau dia ketemu huruf jar, hukumnya majrur. Dan salah satu tanda majrur itu dia kasrah. Jawabannya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
Makkah ini termasuk huruf atau termasuk kata, bukan huruf ya, termasuk kata yang dia tidak boleh bertanwin. Kalau kita belajar nahwu, ya, insya Allah nanti kita akan belajar nahwu. Ketika kita sudah terbiasa dengan ungkapan-ungkapan ini, apabila kita belajar nahwu nanti, ini dikenal dengan istilah al-mamnu' minas sarf. Al-ismu al-mamnu' minas sarf. Isim-isim yang dia tidak boleh bertanwin. Dan salah satu konsekuensinya, ketika dia ketemu dengan huruf jar, dia hukum majrurnya tidak pakai kasroh. Sebagai gantinya dia fathah. Jadi kalau kita bilang ana azhabu ila makkata, bukan ila makkati. Itu konsekuensi dari isim yang tidak bertanwin. Nah, seperti itu Ustaz Inai. Nah, Ustaz. Baik, ada lagi silakan. Ini soal ya Ustaz. Nah, tafadhal maza ladaika. Al-kalimatu al-masjidul harami atau haramu Al-mas. Itu naat atau mudhafun ilaih ya Ustaz? Naam. Al-masjidul haramu huwa na'at. Naat. Oh, naam. Na'at. Wa kadzalika huna al-masjidun nabawiyyu. Ya. Cara membedakannya dengan mudhaf ilaih, biasanya kalau mudhaf ilaih kalimat terakhirnya itu dia majrur. Majrur. Salah satu tanda majrur bisa kasrah, bisa juga iya. Iya itu kalau dia berlaku untuk jenis kata benda yang jamak muzakkar salim misalnya. Nah, itu seperti itu salah satu tandanya. Nah, Oh, naam, Ustaz. Salah. afwan. Akhar yang lain. Tafadhal. La ba'sa is'alu ayyuhal ikhwah. Ana maftuh insyaallah, ana akan jawab semampu ana. Nah, Ana lam afham Ustaz ma makna na'at Ustaz. Alimni Ustaz. na'am. An-na'tu huwa sifat. Sifat. An-na'tu sifat. Sebagai contoh kita bilang Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Tapi dia masih umum kan pelajarnya kan? Yang penting dia seorang pelajar saja. Kemudian kita tambahkan di belakang talibun itu mujtahidun. Mujtahidun artinya yang giat, ya, yang rajin. Maka Muhammadun talibun mujtahidun, maka mujtahidun ini sifat atau naat untuk mujtahid tadi. Afwan, untuk talib tadi. Nah, itu contohnya. Dia menjelaskan sifat saja. Sedangkan al-masjidu al-haram ini, berarti al-haram ini dia menjelaskan bahwa memang masjid ini masjidul haram. Kenapa dinamakan masjidul haram? Karena memang haram ditumpahkan darah di situ. Tidak boleh kita ikhwan. Haram hukumnya. Nah. Sifat itu Ustaz Inai. Nah. Nah, Ustaz. Mislu qaulika aidan, misalnya antum bilang li, saya punya qalamun kabirun. Pena yang besar. Nah, kabir di sini sifat untuk pena. Huwa na'at. Nah. Baik, akhir yang lain. Ini soal ya Ustaz, Nah, tafadhal. terkait dengan isim ghairul munsharif, Nah, seperti kan jama dari masjid itu kan masajida ya Ustaz. sahih. Nah, itu bisa pakai alif lam sehingga jadi al masajidi Ustaz. Betul. Nah, berkenaan dengan isim ghairil munsharif yang Anda sampaikan di awal tadi, isim-isim yang tidak boleh bertanwin, dia tidak boleh bertanwin dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh dikasih al. Tidak boleh dikasih al. Kalau ada al di depannya, maka gugur. Dia boleh dimasuki tanwin atau boleh dimasuki kasrah. Ya, maka kalau antum bilang ana usolli fi masajida, tidak ada alif lamnya. Tapi kalau antum tambahkan alif lam di depannya, menjadi ana usolli fil masajidi. Fil masajidi. Seperti itu. Jadi syarat yang pertama itu dia tidak boleh dimasuki oleh alif lam. Nah, sedangkan syarat yang kedua, dia tidak boleh berkedudukan sebagai idhofah. Sebagai mudhof ilaih tidak boleh dia. Kalau dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka gugur. Dia boleh dimasuki oleh tanwin.
ataupun boleh dimasuki oleh majrur. Seperti itu. Nah, jadi dua syarat sebenarnya ya. Nah, soalun akhir. ما في سؤال ya. Baik, jika kan ليس هناك soal, kalau memang sudah jelas kita langsung masuk ke latihan. Di sini seperti biasa, Ana insya Allah tidak akan menjelaskan ya latihan ini karena masya Allah majmu'atukum hazihi jayyidah, kelompok antum ini sudah ada basic bahasa Arabnya sedikit demi sedikit. Yang penting antum jangan takut untuk berbicara ya, karena ketika antum salah, Ana tidak akan memakan antum. Jadi tidak apa-apa, salah biasa, hal yang biasa. Nah, tadribun latihan, ajib anil as'ilati biikhtisar, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan dengan ringkas. Ana sa'aqra lakum hadhihi al-as'ilah. As-su'alul awwal man. Unzur, pertanyaannya man. Man ini digunakan untuk sesuatu yang berakal. Jangan pula antum bilang nanti man sayusafiru ila Makkah, antum bilang sayyara. Sayyara enggak berakal ikhwan, enggak bisa ya. Man sayusafiru ila Makkah, man sayusafiru ila al-Madinah. Fahimtum insyaallah. Man sayusalli fil masjidil haram, man sayusalli fil masjidil nabawi. Fahimtum? Naam. Aina al masjidil haram? Aina al masjidil nabawi? Hadha fahimtum aidan. Aina sayusalli Isam salat al-jumu'ah? Aina sayusalli Salih salat al-jumu'ah? Fahimtum? Man sayusafiru bit-ta'irah. Unzur. Man sayusafiru bit-ta'irah. Siapa yang akan bersafar dengan pesawat? Maksudnya pakai pesawat ya. Siapa yang akan bersafar menggunakan pesawat? Seperti itu ikhwan. Baik, idzan nabda'u nahnu minka ya al-ustadz Yana. Tafaddal bis-su'alil awwal. Iqra' as-su'al wal jawab. Man sayusafiru ila Makkah? Isam. أحسنت عصام. جميل. السؤال الثاني الأستاذ عيني. Man sayusafiru ilal Madinah? Salih. واضح طبعا، أنت لا تخطئ في هذا، جاوب sampai salah ya. Kemudian الثالث يا أستاذ يانا تفضل. Man sayusalli fil masjidil haram? Som. عصام أحسن. والرابع يا أستاذ عيني. Man sayusalli fil masjidin nabawi? Salih. أيوه نعم لا شك في هذا. طيب الخامس الأستاذ يانا. Ainal masjidul haram fi Makkah? في مكة. أحسنت جميل ya. نعم. طيب السؤال السادس. Ainal masjidun nabawi fil Madinah? في المدينة. في المدينة. Fil Madinati. أحسنت في المدينة. جميل. طيب السؤال السابع يا أستاذ يانا. Aina sayusalli asamu salatal jumu'ah fil masjidil haram? أحسنت في المسجد الحرام. أيوة. السؤال الثامن يا أستاذ عيني. Aina sayusalli salihun salatal jum'ah fi masjidin nabawi? في المسجد النبوي. الآخر تفضل يا أستاذ يانا. آخر. Man sayusafiru bit-ta'irah? Salih. نعم صالح، لأنه هو الذي سيذهب إلى المدينة. نعم. طيب أيها الأخوة، إن شاء الله الحوار سهل جدا. Untuk dialog atau percakapan pada siang hari ini begitu mudah ya. Namun setidaknya bisa atau ada faedah yang bisa antum petik ya, seperti misalnya Rocky Bayar Kebu. Ini bisa digunakan untuk darat, laut maupun udara ya. Kemudian Rocky Bayar Kabu langsung ya. Rocky Bayar Kabu langsung. Misalnya sebagai contoh antum bilang saya mengendarai motor. Maka antum bilang ana arkabu darraja. Ad-darraja. Jadi dia langsung. Nah, baik. Nah, begitu pula kalau misalnya ada orang bertanya kepada antum, kaifa tadhhabu ilal masjid? Bagaimana engkau pergi ke masjid? Antum mau jawaban simpel, antum bilang pakai motor. Maka bahasa Arabnya bid-darraja, gunakan kata-kata bi. Bid-darraja atau bis sayyarah, atau mungkin kalau masjidnya jauh bit-ta'irah, bil hafilah, kendaraan sudah hafal insyaallah ya. Atau mungkin masjidnya di tengah lautan, antum bilang bis safina, mungkin ya.
gunakan kata-kata bi. Nah, adapun selain itu, insya Allah tidak ada yang perlu dijelaskan di sini ya, kecuali penjelasan-penjelasan yang Anda sampaikan tadi, yang menurut antum baru. Ya, semoga itu bisa menjadi wawasan pemahaman antum terhadap bahasa Arab. Baik, sampai di sini, ikhwan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, saya ini tuh, Ustaz. Al-Madinah, misalnya kita mau bilang kota Madinah. Madinah tuh Madinah. Ya? Nah, La, al-Madinah huwa ma'ruf, sudah diketahui. Ketika kita bilang ana uridu an adhaba ila al-Madinah, berarti Madinah Munawwarah. Nah, kecuali kalau memang di situ orang bingung ini kota apa, antum tinggal bilang al-Madinah al-Munawwarah. Ada sifatnya di situ al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu secara bahasa artinya yang diterangi, ya. Nah, al-Munawwarah. Jangan Madinah lah. Qul ana uridu an adhab ila al-Madinah al-Munawwarah. Makkah juga ada sifatnya, Makkah al-Mukarramah. Seperti itu ya. Nah, soalun akhar, ada lagi ikhwan? tulisannya sama, Ustaz. Madinah kota yang Madinah ini sama tulisannya, Ustaz. Sama. Lain, karena Madinah itu sendiri artinya kota. Madinah itu sendiri artinya kota. Akhar ayyuhal ikhwah. Baik, la yujad soal. Masya Allah. Ada soal, tidak ada pertanyaan, yadullu alal faham. Insya Allah menunjukkan pemahaman ya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini, insya Allah bermanfaat untuk diri kita ikhwan. Sekali lagi jangan lupa murojaah ya. Murojaah ini sangat penting. Ana khawatir nanti, karena Ana sudah alhamdulillah bifadlillah ya, dengan karunia Allah, sudah ini beberapa mulai sama teman-teman dari awal jilid 1A sampai kami masuk ke jilid 1B, hampir menyelesaikan jilid 1B, namun sebagian besar daripada mereka lupa dengan kosakata di jilid 1A. Ya, lupa misalnya dengan istilah apa mirwahat, apa istilah misalnya sajada, kemudian mi'tafun, syaqqatun, aina taskunu pun kita tidak tahu. Kalau kita tanya aina taskunu, ma makna Ustaz? Padahal sudah kita pelajari ketika asakan. Dan itu tentunya bagi anak pribadi, walaupun memang manusia tempatnya salah dan lupa, namun kalau kebanyakan lupa ini perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan juga. Ini berarti tidak murojaah dan itu rugi ikhwan. Antum sudah rugi waktu, ya terutama waktu. Antum rugi waktu. Adapun kalau masalah fulus kam takhtukhrijun mi'ah papat ya. Mi'ah dari berapa banyaknya pelajaran. Insya Allah mi'ah khafif. Namun waktu ikhwan, waktu antum, waktu keluarga, waktu istirahat terpotong. Kalau tidak ada hasil khasarah ya, itu rugi. Jadi setidaknya di murojaah untuk meminimalisir kerugian. Nah, baik ya ikhwan, itu saja yang bisa Anda sampaikan ya. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita, yang nantinya bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ana aqul lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa nakhtatimu bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum.